Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini kami akan coba sharing sedikit ya sobat tentang bagaimana cara merawat pakis sarang burung. Nah, di hadapan sobat ini sudah ada tanaman pakis sarang burung ya sobat, atau nama latinnya itu adalah Asplenium, atau ada juga yang menyebutnya Kadaka sarang burung atau bird nest fern. Nah, mungkin sobat sudah tidak asing dengan tanaman pakis sarang burung ini. Nah, langsung saja kita coba bahas ya sobat ya, bagaimana cara merawat tanaman pakis sarang burung ini. Nah, jadi di habitat aslinya itu dia biasanya menempel di pohon-pohon yang berbatang atau berkayu. Dia itu biasanya tumbuh itu epifit ya sobat ya, menumpang di tanaman pohon yang lain. Dan di habitat aslinya itu biasanya dia itu tumbuh di tempat-tempat yang agak-agak lembab ya sobat ya. Jadi tanaman ini tidak suka dengan sinar matahari yang panas, yang langsung. Dia biasanya tumbuh di bawah-bawah pohon yang cukup rimbun atau rindang. Nah, jadi jika sobat ingin memelihara pakis sarang burung ini, bisa menanamnya di bawah-bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang lumayan cukup teduh. Tidak terlalu panas, tapi sinar matahari itu cukup ya sobat ya. Tidak terkena sinar matahari langsung, tapi tetap membutuhkan cahaya matahari. Kemudian untuk media tanamnya itu di sini saya menggunakan Coco Chip ya sobat ya. Jadi jika sobat belum tahu Coco Chip itu apa, Coco Chip adalah ini sabut kelapa yang dipotong kotak-kotak seperti ini ya sobat ya. Ini dari sabut kelapa yang dipotong kotak-kotak seperti ini. Sobat juga bisa menggunakan media lain seperti pakis, akar pakis atau kaliandra. Atau sobat juga bisa menggunakan media tanam lain ya sobat ya. Yang penting media tanamnya itu cukup menjaga kelembabannya. Jadi kelembabannya itu cukup, tidak cepat kering, karena dia menyukai tempat yang lembab ya sobat ya, tanaman Kadaka sarang burung ini. Nah, jadi jika ditanam di pot, sobat bisa menggunakan media tanam seperti Coco Chip tadi, akar pakis, ataupun kaliandra atau yang lainnya. Kemudian jika ditempelkan di pohon, sobat bisa menempelkannya di pohon atau mengikatnya di pohon dengan menggunakan media serabut kelapa ya sobat ya. Jadi ditempel dulu dengan serabut kelapa, kemudian diikat, atau bisa juga menggunakan moss, lumut atau akar kadaka, kemudian baru diikat. Nah, nantinya dia akan menempel di pohon tersebut. Nah, selanjutnya setelah penempatan media tanam, selanjutnya kita masuk ke pemupukan. Nah, jadi di habitat aslinya itu dia tidak ada yang memupuk ya sobat ya. Jadi karena dia menempel di pohon, di batang-batang pohon, jadi si Kadaka sarang burung ini bisa menyerap nutrisi dari pohon tersebut, pohon yang dia tempeli itu. Tapi jika sobat menanam di pot seperti ini, sobat bisa memberikan pupuk yang disemprot ya sobat ya, seperti pupuk gandasil, growmore, atau yang lainnya. Sobat bisa menyemprotkan pupuknya itu ke daun-daun Kadaka sarang burung ini. Untuk dosis dan juga intervalnya itu bisa sobat sesuaikan dengan aturan pakai yang ada di pupuknya ya sobat. Untuk pupuk NPK itu sobat bisa menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi ya sobat ya, atau minimal itu NPK-nya itu seimbang. Kalau di gandasil itu ada gandasil D atau gandasil daun, karena ini adalah tanaman daun ya sobat ya. Jadi pertumbuhannya itu kita pacu, kita fokuskan ke pertumbuhan daun. Jadi jangan menggunakan gandasil yang B atau gandasil bunga atau buah, karena ini tanaman hias daun. Jadi sobat bisa menggunakan gandasil D. Atau untuk pupuk growmore itu sobat bisa menggunakan growmore daun yang 32-10-10 untuk kandungan NPK-nya, atau minimal yang seimbang ya sobat ya. Di growmore itu ada growmore 20-20-20 seimbang NPK-nya itu. Kemudian untuk penyiraman itu jika ditanam di pot seperti ini, sobat lihat dulu keadaan media tanamnya sobat ya. Jika dia masih terlalu basah jangan disiram dulu, tapi jika dia sudah agak kering baru kita lakukan penyiraman. Biasanya itu saya menyiram sekitar 2-3 hari sekali ya sobat ya, jika tidak ada hujan. Jika hujan tentunya tidak perlu disiram lagi. Nah, sobat juga bisa menempel Kadaka sarang burung di media pakis ya sobat ya. Jadi ini batang pakis yang sudah mati. Jadi ini tadinya tumbuh kecil ya sobat ya, kemudian saya tempelkan atau saya taruh di atas pakis ini, dan sekarang sudah menempel di pakisnya ini. Ini agak-agak rusak ya sobat ya karena kepanasan. Musim kemarau ini belum hujan-hujan, sudah beberapa bulan di area tempat tinggal saya. Nah, seperti ini ya sobat ya. Jadi ini sebelum ditempel itu tidak menggunakan media apa-apa, hanya ditaruh saja di atasnya itu, kemudian diikat dulu sebentar. Nah, jika sudah menempel, ikatannya bisa kita lepas. Kemudian selanjutnya jika ada daun yang sudah menguning seperti ini sobat ya, ini sudah tua, sudah menguning, sebaiknya langsung dipotong aja ya sobat, langsung dibuang aja, supaya pertumbuhannya itu fokus ke daun yang masih muda atau yang masih baru.
Jadi nutrisinya itu bisa fokus ke daun yang lainnya yang masih muda. Kemudian untuk cara perbanyakan kadaka sarang burung ini biasanya dari spora ya sobat ya. Nah jadi jika tanamannya sudah besar seperti ini, biasanya dia akan menghasilkan spora di balik daunnya ini. Ini belum kelihatan sporanya, kita cari dulu yang sudah kelihatan. Nah ini dia sporanya sobat ya, seperti ini. Ini sporanya warna coklat seperti ini ya sobat ya. Ini bisa sobat lihat, sangat mudah dikelupas ya sobat ya, nih menempel di kuku saya. Dan untuk perbanyakan secara alaminya itu biasanya sporanya ini jika sudah matang itu nanti akan tertiup angin, kemudian dia akan jatuh di tempat-tempat tertentu, dia akan tumbuh ya sobat. Seperti di media pakis dia biasanya akan tumbuh. Tapi jika sobat ingin menyemai, agak-agak susah ya sobat ya untuk menyemai spora dari kadaka sarang burung ini. Nah untuk contohnya yang tumbuh menempel seperti ini ya sobat ya. Ini dia tumbuh sendiri ya sobat ya, sepertinya dari spora kemudian menempel di pakis ini, papan pakis, dan akhirnya dia tumbuh sendiri seperti ini. Kemudian ada juga yang menempel di sini sobat ya. Nah ini dari akar kadakanya, jadi akar kadakanya ini biasanya digunakan sebagai media. Nah dari akar kadaka ini ternyata ada spora yang menempel di akar kadakanya, kemudian dia tumbuh seperti ini. Kemudian untuk kadaka sarang burung ini ada banyak jenisnya sobat ya. Ada yang daunnya keriting-keriting seperti ini bergelombang, ada juga yang tidak bergelombang seperti ini, dan ada juga beberapa jenis lainnya. Dan untuk kadaka sarang burung itu untuk seukuran seperti ini lumayan lama ya sobat ya untuk pertumbuhannya itu. Jadi sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun bisa sebesar ini usianya. 3,5 tahun itu dari ukuran segini ya sobat ya. Dari ukuran segini ya sekitar 3,5 sampai 4 tahun baru bisa mencapai ukuran seperti ini. Dan ini juga potnya sudah terlalu kecil ya sobat ya, sepertinya sudah butuh di repotting atau penggantian pot. Nah mungkin itu saja sobat ya yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan karena mungkin belum kami bahas atau ketinggalan atau kelupaan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat ya. Jika kami bisa jawab, mungkin akan kami jawab. Atau jika di antara sobat ada yang ingin menambahkan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.